Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan membahas tentang PLC Omron. Nah, banyak yang bingung di mana kita harus memasang kontaktor dan tor pada PLC Omron ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencontohkan PLC Omron dengan Omron CPM 2A ya, teman-teman. Untuk seri yang lain bisa mewakili dengan seri PLC Omron ini. Nah, biasanya untuk rangkaian kontrol pada PLC itu cukup hanya dengan relay ya, teman-teman. Tapi kadangkala kita memerlukan rangkaian yang akan dihubungkan ke motor induksi 3 pas contohnya. Nah, itu memerlukan input supply listrik 3 pas. Nah, oleh karena itu kita memerlukan kontaktor dan tor sebagai pengaman motornya. Kalau relay sudah jelas ya, dipasang di outputnya. Nah, bagaimana dengan kontaktor? Oke, sebelum kita membuat wiring ke kontaktor, kita harus tahu dulu nih input sumber listrik untuk PLC CPM 2 ini sebagai contoh, teman-teman. Nah, di sini ada tertera 100 sampai 240 volt AC ya. Nah, ini berarti input supply tegangan PLC CPM 2 ini adalah AC. Nah, kita lihat di sini ada kode L1, penempatan bautnya diluruskan ke atas yang ini, dan ada netral bautnya yang ini, dan ada ground ya bautnya yang ini. Jadi kalau kita wiring, nah seperti ini. Nah, selanjutnya di bawah ada tertera 24 volt DC 0,3 ampere output. Nah, ini adalah terminal output dari power supply. Nah, power supply itu mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, di sini tegangan AC-nya seperti biasa tegangan PLN 220 volt dirubah menjadi 24 volt DC. Jadi pada baut plus minus ini itu sudah bertegangan DC 24 volt. Nah, kita lihat polaritas minus terlebih dahulu. Nah, kalau kita luruskan ke bawah bautnya yang ini. Nah, output tegangan DC polaritas minus ini dikhususkan untuk port yang COM ya, teman-teman. Common. COM itu ada di sisi input yang atas dan ada di sisi output yang bawah. Nah, kalau kita wiring seperti ini, sedangkan ke outputnya sama juga ditarik dari minus ke COM yang ada pada output yang bawah. Nah, di sini COM untuk output ada banyak, cuman kita ambil contoh yang COM yang terakhir ya, teman-teman, di 11 CH. Channel 11. Nah, bagaimana dengan komponen inputnya? Sebagai contoh yang paling umum itu ada push button NO, nah push button hijau ini atau push button start. Nah, ini akan kita hubungkan ke sisi input PLC-nya ya, teman-teman. Nah, untuk menghubungkan komponen input ini itu dimulai dari polaritas plus output DC-nya. Sedangkan output komponennya langsung ke port input PLC-nya. Nah, karena posisi baut inputnya di sini, jadi kita inisialisasi komponen input push button ini 0.01. 0 itu 0 CH, sedangkan 01 itu adalah kode input PLC-nya. Nah, bagaimana dengan output? Nah, kita ke posisi bawah. Sebagai contoh, outputnya adalah relay ya. Nah, ini harus kita perhatikan output dari power supply itu 24 volt DC. Jadi komponen outputnya harus 24 volt DC. Nah, karena kita memakai COM yang ini, jadi kita harus memilih port output pada area COM yang 11 CH ini, teman-teman. Nah, sedangkan coil plus relay 14 itu kita hubungkan ke baut output pada area COM yang telah kita pilih. Oke, relay sudah terhubung ke sisi output PLC-nya ya, teman-teman. Nah, relay ini bisa kita beri alamat yaitu Q11.03. Nah, 11 itu adalah 11 CH, sedangkan 03 itu adalah kode output pada PLC-nya 03. Nah, bagaimana dengan kontaktor? Di mana kita harus menghubungkan kontaktor ini ke PLC, apakah ke input, apakah ke output? Nah, jawabannya dua-duanya salah ya, teman-teman. Nah, jadi relay yang sudah kita hubungkan itu adalah penghubung ke kontaktor. Jadi pada relay itu ada kontak bantu NO ya, teman-teman. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, kita pakai yang terakhir, yang kontak NO itu salah satunya 12.8 ya, teman-teman, dengan 12 input dan 8 outputnya.
Nah, ini kita bisa pakai untuk menghubungkan PLC ke kontaktornya. Karena kontaktor ini memerlukan arus AC, jadi kita gunakan kontak bantu NO pada relay untuk menyalurkan arus AC ke kontaktor, tepatnya pada koil A1 dan A2-nya kontaktor. Wiringnya seperti ini. Nah, dari sumber listrik pasa L langsung kita hubungkan ke input kontak bantu NO relay 12 ya teman-teman. Nah, lalu output NO8 langsung kita hubungkan ke koil kontaktor A1-nya. Nah, sedangkan untuk netral pada koil A2 kontaktor itu langsung kita ambil ke sumber netral listrik AC-nya teman-teman. Jadi kalau kita lihat pada relay itu kontak bantu NO sama saja berfungsi sebagai saklar untuk menyalurkan tegangan AC ke kontaktor ke A1 A2-nya. Nah, bagaimana dengan Tor? Nah, Tor itu bisa kita hubungkan pada sisi input PLC ya teman-teman. Nah, caranya begini. Nah, ini contohnya saya pakai input yang 05 punyanya 1CH ya teman-teman. Nah, kalau kita alamatkan Tor ini menjadi I1.0 5 ya teman-teman. Yang satu itu adalah channel 1CH, sedangkan 05 itu adalah kode baut tempat terhubungnya Tor pada sisi input PLC nya teman-teman. Oke, beginilah cara menghubungkan kontaktor ke PLC teman-teman. Jadi tidak langsung ke PLC nya, ada perantara relaynya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, tinggal komen di bawah. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.